Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fazira Nursyabani dan teman saya yaitu Mazidatul Husna. Di sini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup hak cipta. Simak terus ya penjelasannya. Yang pertama, ada pengertian ruang lingkup. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum, memiliki makna batasan. Dalam arti luas, batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, ataupun lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal-hal tertentu. Kita lanjut ke pengertian hak cipta ya teman-teman. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, atau bisa disebut juga dengan art and literary, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta. Mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional, dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Apakah kalian tahu apa kedudukan hak cipta? Kedudukan hak cipta sudah ditetapkan pula oleh UU HC, bahwa hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena hal berikut. Ada pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, dan perjanjian. Apa aja sih ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta? Ciptaan yang dilindungi ialah dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Apa aja sih itu? Ayo kita bahas. Ciptaan yang dilindungi yang pertama, buku pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan sebagiannya. Yang ketiga, pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari pewayangan, pantomim, dan karya siaran. Yang keempat, ciptaan tari atau koreografi, ciptaan lagu dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara. Yang kelima, segala bentuk seni rupa seperti seni, lukis, pahat, patung, dan kaligrafi. Yang keenam, seni batik, arsitektur, sinematografi, dan fotografi. Dan yang terakhir, program komputer, tafsir, terjemahan, saduran, dan penyusunan bunga rampai. Nah, sekarang kita akan bahas masa berlakunya hak cipta. Yang pertama, masa berlaku hak cipta. Sumur hidup pencipta lebih dari 70 tahun, dan di samping adalah macam-macamnya. Yang kedua, masa berlaku hak cipta selama 50 tahun pada karya berikut. Yang ketiga, masa berlaku hak cipta selama 20 tahun terdapat dalam satu kategori yaitu lembaga penyiaran. Yang selanjutnya, hak dan wewenang menuntut. Pencipta dapat menuntut seseorang yang memakai karyanya tanpa persetujuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan. Yang kedua, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya. Yang ketiga, mengganti atau mengubah judul ciptaan. Dan yang terakhir, mengubah isi cipta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow ya.